Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Puji Lestari dengan NIM 230010017 dan saya berasal dari kelas P02. Baiklah, berdirinya saya pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Campur Kode dalam Percakapan Pedagang dan Pembeli di Pasar Tradisional Bintan Center, Tanjung Pinang, kajian sosiolinguistik. Nah, untuk latar belakang masalahnya itu, yang pertama ada fenomena campur kode, yang kedua ada pasar tradisional sebagai ruang bahasa, yang ketiga ada kondisi pasar Bintan Center, dan yang keempat ada urgensi penelitian. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan masalah. Nah, rumusan masalah itu terbagi menjadi 4. Rumusan masalah yang saya ambil itu ada 4. Yang pertama itu ada wujud campur kode, yaitu apa saja wujud campur kode yang terdapat dalam percakapan pedagang dan pembeli. Yang kedua ada pola penggunaan, yaitu bagaimana pola penggunaan campur kode berdasarkan konteks, tuturan, dan latar belakang penutur. Yang ketiga ada faktor penyebab, yaitu faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya campur kode dalam percakapan pedagang dan pembeli. Dan yang terakhir yaitu fungsi, yaitu apa fungsi campur kode dalam mendukung kelancaran interaksi jual beli. Nah, itu tadi termasuk ke rumusan masalah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian yang saya ambil di sini ada 4. Yang pertama itu mendeskripsikan, yaitu mendeskripsikan wujud campur kode. Yang kedua ada menganalisis, yaitu menganalisis pola penggunaan campur kode. Yang ketiga ada mengidentifikasi, yaitu mengidentifikasi faktor penyebab campur kode. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada menjelaskan fungsi campur kode dalam interaksi jual beli. Selanjutnya ada kajian teori. Nah, kajian teori yang saya bahas pada proposal penelitian saya itu ada 5. Yang pertama sosiolinguistik, yang kedua ada campur kode, yang ketiga ada ahli kode dan campur kode, yang keempat faktor penyebab campur kode, dan yang kelima pasar tradisional sebagai ruang sosiolinguistik. Nah, yang pertama itu sosiolinguistik, yaitu mengkaji hubungan bahasa dengan masyarakat dan konteks sosial. Selain itu juga menjelaskan variasi bahasa dalam komunitas multilingual. Yang kedua itu ada campur kode, yaitu penggunaan 2 bahasa atau lebih dalam satu percakapan. Yang kedua ada terjadi pada tataran kata, frasa, klausa, atau kalimat. Yang ketiga ada bentuk fleksibel tanpa perubahan situasi yang signifikan. Nah, kajian teori yang ketiga yang saya bahas yaitu ada alih kode dan campur kode. Alih kode itu adalah peralihan penuh antar bahasa. Sedangkan campur kode itu pencampuran unsur bahasa dalam satu tuturan. Biasanya alih kode itu bersifat situasional dan terstruktur, sedangkan campur kode itu bersifat spontan dan lebih fleksibel. Nah, alih kode itu juga dipicu oleh perubahan situasi, topik, dan mitra tutur. Nah, kalau campur kode itu terjadi bebas tanpa perubahan situasi yang signifikan. Selanjutnya, kajian teori keempat yang saya bahas itu adalah ada faktor penyebab campur kode. Nah, faktornya itu ada yang pertama kedekatan sosial dan solidaritas dengan lawan bicara. Yang kedua ada kebutuhan kosakata untuk menyampaikan makna yang tepat. Yang ketiga istilah lebih populer atau prestis dalam komunikasi. Yang keempat ada menunjukkan identitas dan afiliasi kelompok. Dan yang kelima ada strategi komunikasi untuk memperlancar transaksi. Nah, terakhir kajian teori yang saya bahas itu ada pasar tradisional sebagai ruang sosiolinguistik. Nah, yang pertama itu ada tempat pertemuan berbagai etnis dan latar bahasa. Selain itu, pasar juga menciptakan ekologi bahasa yang dinamis dan kompleks. Dan yang terakhir ada relevan untuk mengkaji sosiolinguistik yang praktis dan aktual jika kita mengambilnya di pasar tradisional sebagai ruang sosiolinguistik. Selanjutnya itu ada penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini saya mengambil
ada 3. Yang pertama itu dari Andriani tahun 2018, yaitu dengan judul Campur Kode dalam Interaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Pasar Pagi Kota Pontianak, dan lokasinya itu berada di Pasar Tradisional Kota Pontianak. Dan temuan utama yang saya temukan itu ada campur kode dominan pada tataran kata dan mencampurkan bahasa Melayu Pontianak dan bahasa Tionghoa Hakka. Nah, persamaan dan perbedaan yang saya temukan itu ada sama-sama mengkaji campur kode di pasar tradisional, dan perbedaannya adalah lokasi yang berbeda dan bahasa yang terlibat juga berbeda. Ya, selanjutnya itu peneliti yang kedua yang saya ambil untuk penelitian terdahulu itu ada Handayani dan Rahmatullah tahun 2020. Nah, judulnya itu ada Campur Kode dalam Transaksi Pedagang di Pasar Tradisional atau Kajian Sosiolinguistik. Nah, itu terjadi lokasinya itu di pasar tradisional. Nah, selanjutnya itu temuan utama yang saya temukan itu solidaritas etnis dan kebutuhan komunikasi mendorong campur kode dan meningkatkan kepercayaan dan kelancaran transaksi. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan yang saya temukan, persamaannya itu fokus pada konteks pasar multibudaya dan mengkaji faktor penyebab campur kode. Nah, selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir yang saya muat dalam proposal penelitian saya itu ada fenomena utama, yaitu campur kode yang terjadi dalam percakapan pedagang dan pembeli di pasar tradisional Bintan Center. Yang kedua ada fokus penelitian. Fokus penelitian saya itu wujud campur kode, pola penggunaan campur kode, faktor penyebab dan fungsi. Dan selanjutnya itu ada proses penelitian. Proses penelitiannya itu ada observasi partisipatif, rekaman atau percakapan, wawancara informan, dan transkrip data. Yang keenam yang selanjutnya itu ada analisis data, dan yang terakhir ada hasil dan temuan. Selanjutnya ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang saya gunakan itu adalah pendekatan kualitatif, dan jenis penelitiannya deskriptif kualitatif. Nah, yang kedua, lokasinya berada di Pasar Tradisional Bintan Center Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan waktunya itu Maret sampai Juni tahun 2025. Selanjutnya, subjek dan informan. Subjeknya itu adalah pedagang dari berbagai etnis, ada Melayu, Tionghoa, Jawa, dan Minang. Dan subjeknya juga berupa pembeli yang berbelanja secara rutin. Dan pemilihan informan ini menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya yang keempat itu ada sumber data yang saya bagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Primer ini rekaman percakapan pedagang dan pembeli, sedangkan sekunder ini hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Yang kelima ada teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah observasi partisipasif, perekaman, dan wawancara semi-struktural. Lalu, instrumen penelitian yang saya gunakan ini ada peneliti sebagai instrumen utama. Dan yang kedua itu instrumen pendukung seperti perekaman, pedoman observasi, pedoman wawancara, dan catatan lapangan. Selanjutnya itu ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang saya gunakan ini menggunakan model Miles-Huberman dan Saladana, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada uji keabsahan data yang saya gunakan. Nah, uji keabsahan data ini ada triangulasi sumber, triangulasi teknik, ketekunan pengamatan, pemeriksaan sejawat, dan yang terakhir adalah member checking. Selanjutnya tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian saya ini ada mendeskripsikan wujud campur kode, menganalisis pola penggunaan, mengidentifikasi faktor penyebab, dan menjelaskan fungsi campur kode. Selanjutnya hasil yang diharapkan. Nah, hasil yang saya harapkan ini adalah memahami fenomena campur kode secara mendalam dan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi kajian sosiolinguistik. Untuk penutup, kesimpulan proposal penelitian saya ini,
fokus utamanya ini mengkaji fenomena campur kode dalam percakapan pedagang dan pembeli di pasar tradisional Bintan Center Tanjung Pinang. Nah, tujuannya itu mengidentifikasi wujud campur kode, menganalisis pola penggunaan, dan mengkaji faktor penyebab, serta menjelaskan fungsi campur kode. Dan metode yang saya gunakan tadi adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan kajian sosiolinguistik. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian campuran kode dalam masyarakat multibahasa serta menjadi referensi bagi peneliti sosiolinguistik pada konteks pasar tradisional. Sekian yang dapat saya paparkan dan saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.